Rembang RKPD tahun 2023 untuk Desa Putih Dalem yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu karena tidak apa semua Pak Ketua BPD punten. Lila deh kita sebutkan. Nah, terima kasih. Di sini kami dari Pendamping Desa hanya akan menyampaikan informasi terkait prioritas dana desa untuk tahun anggaran 2023. Karena tadi secara teknis, mekanisme, proses, detail penyusunan tentang apa itu RKP Desa untuk tahun 2023 sudah sangat jelas disampaikan oleh Bapak Kasih PPM Kecamatan Jatijo. Di sini kami hanya akan menyampaikan prioritas dana desa untuk tahun anggaran 2023 sebagai bahan acuan nanti ketika pemerintah Desa Putih Dalem akan membuat rancangan RKP Desa tahun 2023. Jadi sebagaimana instruksi Presiden yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tertanggal 8 Juni tahun 2022 bahwa prioritas dana desa untuk tahun anggaran 2023 itu ada 3. Yang pertama adalah menyiapkan dan mengolah data program pembangunan berkelanjutan atau yang biasa disebut SDGs Desa, Pak Ketua BPD buku. Tujuannya untuk apa? Untuk tadi penanganan kemiskinan ekstrim. Jadi ketika tadi Pak Kasih PPM menyampaikan penanganan kemiskinan ekstrim, itu dasarnya harus dari menyiapkan dan mengolah data SDGs yang dikelola oleh desa. Jadi nanti desa tidak perlu menanyakan maaf ke kecamatan ya Pak Kasih PPM. Justru desa harus memberikan informasi bahwa kemiskinan Desa Putih Dalem masyarakatnya sekian, yang ekstrim sekian. Jadi tidak perlu ditanya lagi harus sudah apa, karena data SDGs tahun 2022 ya Bu Haji Nokti sudah disiapkan ya datanya. Itu harus tetap dipelihara, diolah, dan disiapkan datanya untuk sewaktu-waktu tadi. Tujuan yang pertama dari prioritas dana desa untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Yang kedua, prioritas dana desa tahun 2023 berdasarkan Peraturan Presiden atau instruksi Presiden adalah untuk BLT dana desa dan program padat karya tunai desa atau PKTD. Jadi ya wayahna Bu Kepala Desa walaupun mau tidak mau, menolak tidak menolak, karena sudah menjadi instruksi Presiden untuk BLT masih ada sampai tahun 2024. Hanya saja persentasenya belum bisa ditentukan berapa persen. Ini masih menunggu turunan dari Perpres tersebut berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, dan Peraturan Menteri Keuangan. Mudah-mudahan bulan Oktober sudah bisa diterbitkan Peraturan Menteri Desa dan Menteri Keuangan tersebut. Jadi kita hafal nanti berapa persentase yang akan diambil dari dana desa untuk tahun 2023. Yang mudah-mudahan tidak sebesar tahun 2022 yang sebesar 40%, sehingga anggaran atau kegiatan di APBD desa untuk kegiatan pembangunan banyak terserap oleh kegiatan tadi BLT dana desa yang sebesar 40%. Ke depan 2023 mudah-mudahan tidak 40% ya buku aja 60% atau 70% gitu aja. Habis tuh ya. Habis. Ya mudah-mudahan persentasenya di bawah tidak seperti tahun 2022. Mudah-mudahan hanya persentasenya di bawah 20%. Karena bagaimanapun seperti Pak Ketua BPD disebut awal, dengan adanya musrembang RKPD kadang-kadang ironis dengan peraturan yang memberi uang. Kan bingung juga ya Pak ya. Arah pembangunan Desa Putih Dalem sudah baik sesuai RPJMdes, sesuai musrembang RKPD dan lain sebagainya. Tapi semua itu akan kalah semestinya dengan adanya tadi, maaf, Peraturan Menteri Desa, Peraturan Menteri Keuangan, apalagi persentasenya sangat besar, sebesar 40%. Ya mudah-mudahan untuk 2023 tetap ada BLT, tapi persentasenya lebih kecil dari tahun 2022. Yang ketiga, prioritas dana desa adalah untuk menggerakkan dan membina BUMDes sebagai lembaga keuangan desa. Tadi sudah disebutkan oleh Bapak Kasih PPM kegiatan BUMDes
memang harus betul-betul digalakkan sebagai kegiatan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan peningkatan PADES desa. Untuk tahun 2023 penyertaan modal BUMDes ini lebih diarahkan kepada kegiatan yang sifatnya hewani dan nabati. Kalau bahasa pendalam nama, untuk kegiatan yang bersifat peternakan, pertanian, dan perikanan. Jadi ke depan 2023 penyertaan modal BUMDes itu lebih diarahkan kepada kegiatan yang sifatnya hewani dan nabati, atau kegiatan pertanian, perikanan, peternakan, dan lain sebagainya. Nantilah untuk jenis-jenis kegiatannya bisa berkonsultasi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu dari BPP Kecamatan Jatiluhur ya Pak Haji ya. Bisik kegiatannya newak berit, naon gitu ya Pak. Atau naon gitu ya. Boleh nanti berkonsultasi, nantinya bisa disiapkan oleh pemerintah Desa Putri Dalem kegiatan-kegiatan BUMDesnya ke arah sana. Yang penting bisa meningkatkan tadi kesejahteraan masyarakat desa, juga bisa memberikan PADES bagi Desa Putri Dalem. Itu mungkin yang perlu kami sampaikan, hanya informasi terkait prioritas dana desa tahun 2023. Mudah-mudahan walaupun hanya 3, tapi penjabarannya banyak sekali gitu. Yang mudah-mudahan bisa dicermati, dipilah dan dipilih oleh pemerintah Desa Putri Dalem, sehingga kegiatannya walaupun 3 kegiatan, detailnya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kasih PPM. Ya maaf ya Ibu Kepala Desa, bukan berarti program desa tapi tetap saja diatur oleh pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Ini hanya sebuah kesinambungan saja, sehingga program-program antara pihak pemerintah desa dan pusat atau provinsi dan daerah bisa sinergi. Itu saja, mudah-mudahan penjelasan kami dapat bisa membantu pemerintahan desa dalam menentukan arah kebijakan pembangunan RKP desa tahun 2023. Kurang lebihnya mohon maaf. Dihiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendamping desa Kecamatan Jujuh yang sudah memaparkan apa saja yang akan dibahas dalam agenda musyawarah rencana pembangunan desa penyusunan RKPDes tahun anggaran 2023 siang hari ini. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, acara berikutnya masih dalam sambutan, yaitu ekspos pemaparan dari Kepala Desa Dalem. Untuk itu, pada yang terhormat Ibu Kubu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillah, bismillah. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kesempatan, memberikan kesehatan, memberikan umur panjang kepada kita semua, sehingga kita masih bisa berkumpul di sini di Balai Desa Putri Dalem dalam rangka penyelenggaraan Musrembang untuk tahun anggaran 2023. Tadi sudah ada beberapa sambutan, juga ada pemaparan dari pendamping desa. Mungkin waktunya juga cukup panjang, sehingga saya tidak bisa sebutkan satu persatu yang hadir di sini. Pertama, ucapan terima kasih kepada Kecamatan Jatiluhur yang diwakili oleh Bapak Sekca, Bapak Kasih PPM, dan jajaran lainnya. Yang saya hormati rekan-rekan pendamping desa, juga Pak Muji, Pak Agus yang selalu setia mendampingi kami, Bapak Ketua BPD, perwakilan dari LPM, lembaga-lembaga lainnya, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama. Mohon maaf jika tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Atur nuhun. Saya langsung saja. Pada dasarnya Musrembang Des ini akan dipimpin oleh Ketua BPD nanti. Saat ini saya akan pemaparan, salah satunya adalah laporan tentang pelaksanaan pembangunan yang memang sudah dilaksanakan di tahun 2022.
Sebagai Kepala Desa Putri Dalem, tadi sudah disampaikan juga ada beberapa hal bahwa Musrembang Des tahun 2022 banyak sekali harapan dari masyarakat yang memang sesuai dengan RPJM Des kita. Akan tetapi terkait munculnya Peraturan Presiden 104 setelah kita melakukan musrembang sehingga ada beberapa hal yang harus digeser. Tapi perlu saya tegaskan bahwa alhamdulillah untuk Desa Putri Dalem, karena pada waktu musrembang itu poin-poin yang masuk salah satunya mengenai drainase. Alhamdulillah, insya Allah Putri Dalem mendapatkan bantuan sehingga tidak perlu dialokasikan dari dana desa. Insya Allah walaupun belum cair, tapi sudah ditetapkan bahwa Desa Putri Dalem akan mendapatkan anggaran untuk PKT drainase lingkungan, sehingga walaupun tergeser dari anggaran yang sudah ditetapkan melalui musrembang, insya Allah tahun ini akan mendapatkan bantuan PKT untuk drainase lingkungan. Tapi sampai hari ini memang belum cair. Saya sudah konfirmasi ke Bapak Kepala Dinas, insya Allah tahun ini mudah-mudahan, tinggal didoakan. Karena manusia punya rencana, pada akhirnya tetap Allah juga menentukan. Satu. Lalu kedua tentang pembangunan ketahanan pangan. Ketahanan pangan yang memang wajib dilaksanakan di tahun ini 20% sedang berlangsung dan dilaksanakan di wilayah ex Bengkok Kepala Desa yang merupakan pengembangan dari agrowisata. Di sana akan ada pembudidayaan, Pak, yang terkait dengan ketahanan pangan dan berkembang menjadi satu objek wisata. Sedang dilaksanakan, insya Allah sudah 75% untuk anggaran yang tahun ini, karena pasti akan bertahap kalau sampai menjadi sebuah resort. Kemudian juga ada pembangunan TTQ yang masuk ke dalam musrembang tahun lalu dan harus dilaksanakan tahun ini. Insya Allah itu pun sudah ada anggarannya dari dana desa dan tinggal dilaksanakan. Rencana pelaksanaannya paling akhir itu di bulan Oktober, karena memang kita masih ada perencanaan lain yang sedang berlangsung saat ini. Kemudian juga pemberdayaan memang berjalan terus dari bulan awal sampai saat ini, seperti misalnya PKK, Posyandu, dan juga sudah mulai di tahun ini ada dukungan dari pemerintah desa terkait pemberdayaan yang berkaitan dengan festival-festival. Salah satunya akan diselenggarakan di bulan September, Festival Kampung Bambu. Kemudian juga akan dilaksanakan di bulan Oktober Festival Mangga di Bojongoreng. Terkait festival di Blok Desa yang kemarin sudah dilaksanakan, Haul Buyut Jago adalah satu inspirasi baru yang muncul sehingga dilaksanakan, dan itu merupakan anggaran dari swadaya lebih besarnya, swadaya masyarakat dari pemerintah desa sendiri membantu dari anggaran PAD untuk kegiatan budaya tahunan. Demikian. Kemudian BLT dana desa 40% di tahun ini juga sudah dilaksanakan. Transparansi anggarannya dengan daftar nama yang sudah dipajang, Pak. Jadi masyarakat bisa lihat siapa saja yang menerima. Untuk tahun ini 40% nilainya itu sekitar 471.600.000 selama 1 tahun. Makanya kita banyak kegiatan yang harusnya lebih maksimal, akhirnya plot anggarannya kecil-kecil. Lalu yang bisa dilaksanakan juga, yang sudah dilaksanakan di Kaputren, yaitu pembangunan tahap 2, pembangunan taman desa, yaitu di pintu masuk desa itu adalah tahap 2. Tahap pertamanya di tahun 2020 penanaman, lalu dilanjutkan di tahun ini di tahap kedua. Kemudian satu hal yang mungkin waktu musrembang kita angkat seharusnya juga dibangun, yaitu Posyandu Dahlia atau yang terkait kesehatan di Kaputren, itu memang tidak masuk ke dalam prioritas waktu itu karena tergeser oleh BLT dana desa.
Mungkin itu yang bisa kita pertimbangkan kembali. Berusaha untuk mencari anggaran tambahan dari yang lain. Tapi alhamdulillah di Kaputren pun ada pembangunan lain, walaupun kita tidak bisa membangun posyandu, tapi dari anggaran PAD desa pun bisa menyisihkan untuk membantu masjid. Yang tadinya posyandu akan dibangun, tapi karena tergeser tidak memungkinkan untuk dibangun di tahun ini. Tapi alhamdulillah ada sedikit anggaran yang bisa membantu untuk tempat wudhu masjid di Kaputren. Untuk BTT, biaya tidak terduga 8% itu setiap tahun memang harus, karena namanya musibah, baik itu bencana alam ataupun seperti wabah, seperti yang kita hadapi 2 tahun ke belakang, itu memerlukan anggaran cukup besar. Tahun ini juga tetap dianggarkan, karena alhamdulillah bahwa COVID-nya semakin menurun. Walaupun demikian, vaksinasi tetap dilaksanakan dari awal tahun. Ada vaksinasi, kegiatan vaksinasi. Kemudian anggaran lainnya untuk BTT ini kami alokasikan ke pos KB, Pak. Jadi ibu-ibu warga kami yang KB itu gratis 100% dibiayai oleh biaya tidak terduga salah satunya. Dan itu salah satu harapan kami bagaimana masyarakat. Program KB ini tentunya juga sangat berpengaruh kepada kualitas dari generasi yang akan dilahirkan. Kalau memang sudah cukup, jangan terlalu banyak ketika masyarakat kami butuh biaya untuk KB lalu tidak punya uangnya. Alhamdulillah dengan program ini mereka bisa terbantu. Dan anggarannya cukup besar setiap kali ada pos KB ya Bu. Mungkin di sini ada ketua KPM juga dan Bu Ulis juga. Nah dari pos KB juga Ibu Eneng ketuanya juga mengetahui bahwa anggaran yang kami keluarkan untuk membiayai agar KB bisa gratis itu cukup besar. Kemudian tadi disampaikan harapan ada pemberdayaan Linmas. Alhamdulillah itu merupakan program kami tahun ini Pak. Ya program tahun ini, dan sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk pembina kami juga. Tinggal pelaksanaannya ya Pak. Tinggal pelaksanaannya. Anggaran sudah cair. Lalu rantang KANYA yang Bapak sampaikan tadi juga merupakan pemberdayaan yang juga dibantu oleh pemerintah desa, selain juga ada anggaran dari kabupaten. Anggaran dari kabupaten rantang KANYA itu untuk 2 warga saja. Tapi alhamdulillah kami melaksanakannya lebih dari 2 warga yang menerima rantang KANYA setiap hari dalam 1 bulan. Stunting itu juga sudah dilaksanakan. Kita memberikan paket gizi tambahan buat ibu-ibu hamil sebagai salah satu juga pencegahan terjadinya stunting. Jadi jangan sampai justru lahir dengan kondisi stunting duluan. Bagaimana lebih maksimal kalau kita cegah. Jadi ibu-ibu hamil itu mendapatkan tambahan gizi, Pak. Pembangunan lainnya yaitu penataan balai desa itu memang hanya bisa dialokasikan dari Banpro secara bertahap tiap tahun sesuai di RPJMD saya. Balai desa baik lingkungannya, bukan hanya balai desanya saja, berusaha untuk ditata sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan anggaran yang kita punya. Itu setiap tahun ada, tapi tentunya hanya bisa dialokasikan dari Banpro. Insya Allah mudah-mudahan Banprop segera cair. Kayaknya dengar kabar udah cair kan? Alhamdulillah. Nah sehingga kenapa kita berusaha ada penataan lingkungan desa. Tapi Banprop itu pun memang anggarannya tidak bisa 100% bisa dialokasikan untuk infrastruktur, karena Banprop itu juga ada anggaran-anggaran penunjang lainnya seperti insentif-insentif untuk lembaga dan aparatur desa juga. Jadi kalau yang dari catatan saya, Musrembang tahun 2022 yang belum terlaksana dan saat ini masih menjadi sebuah upaya pemerintah desa adalah 1 Rutilahu. Rutilahu kami laksanakan setiap tahun 3 rumah.
Tapi karena ada BLT dana desa yang 40%, tahun ini kami tidak bisa laksanakan. Tapi alhamdulillah janji Bapak Bupati, minimal 3 rumah akan ada bedah rumah tidak layak huni yang dibiayai oleh kabupaten. Sudah masuk. Kemudian juga titik-titik penerangan jalan PJU baru juga 3 hari yang lalu, setelah disurvei sekitar 2 bulan yang lalu surveinya, lalu 3 hari yang lalu saya mendapat informasi sudah juga di ACC, tinggal menunggu anggaran. Berarti apapun regulasi yang keluar ketika kita memang anggaran mengecil, PR kita adalah bagaimana berusaha untuk mendapatkan bantuan dari dana hibah ataupun dana lainnya di kabupaten, provinsi ataupun pusat. Mungkin itu poin-poin yang menjadi PR buat pemerintah desa. Tapi hari ini kita akan membahas tentang pagu anggaran yang memang sudah pasti insya Allah ditransfer ke rekening desa. Pagu anggarannya sudah tetap yang memang sesuai pagu anggaran tahun ini, karena tahun depan kita belum tahu. Lalu regulasinya dasarnya apa? Dasarnya juga sesuai yang masih berlaku sampai hari ini. Misalnya peraturan Presiden 104 itu masih berlaku dan saya dengar juga mungkin saja sampai 2024. Jadi harapan kita jangan sampai ada dana desa, BLT dana desa itu sampai 40%, sampai ini masih dalam bentuk harapan. Tapi secara aturan bakunya masih tercatat 40% BLT dana desa. Jadi ya hapunten, mau tidak mau kita harus realistis bahwa hari ini nanti dipandu dan dipimpin oleh Bapak Ketua BPD, anggaran akan secara transparan seperti biasa Musrembang disampaikan satu persatu berapa nilainya, kemudian yang sesuai aturan-aturannya mau tidak mau udah harus kita sisihkan. Lalu sisanya itulah yang jadi harapan kita bersama untuk pelaksanaan tahun depan, rencana tahun depan. Kurang lebihnya seperti itu. Sampai sejauh ini pembangunan rencana pembangunan di tahun 2022 insya Allah pemerintah desa masih berupaya agar bisa terpenuhi, salah satunya yang tidak bisa didanai oleh dana desa. Karena sampai hari ini saja kita harus selalu berpikir positif. Banyak hal yang menjadi harapan, ada yang menjadi kenyataan. Insya Allah selama kita terus berdoa, berupaya, dan tujuannya untuk kebaikan bersama, Allah akan mudahkan dan memberikan jalan. Amin. Mungkin tidak, ada poin-poin lagi terkait dengan bahwa nanti akan ada tim penyusun yang kemudian disahkan oleh Ketua BPD. Tim penyusun sudah jelas tadi disampaikan bahwa regulasinya siapa-siapa saja yang akan ada di dalam tim penyusun nanti akan disampaikan oleh Ketua BPD. Yang paling utama adalah pelaksanaannya kalau menurut saya, bahwa tahun depan kita harus sama-sama sepakat prioritas dari pembangunan adalah apa. Hanya saja kita tidak bisa keluar dari regulasi instruksi Presiden yang terkait pemaparan tadi ada 3 poin. Jadi secara prioritas harus ada di dalam 3 poin ini sebenarnya. Tapi bukan berarti bahwa kebutuhan-kebutuhan yang lain tidak bisa dicatat. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang lain mangga dicatat. Insya Allah kita akan upayakan dari anggaran lainnya di tahun yang akan datang, berupaya tentunya ya. Mungkin kurang lebih itu yang ingin saya sampaikan. Semoga semua hal yang kita bahas hari ini memberikan manfaat yang banyak, memberikan keberkahan yang melimpah kepada kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Guru yang telah. Saya mau menanyakan,
tentang Kober Wijaya Kusuma. Ya Bu, saya pernah mengusulkan air bersih bersamaan dengan pagar waktu Pak Toto. Apakah itu tertuang di dalam RPJMD atau tidak? Kalau tidak tertuang, ya lama lagi. Kalau belum tertuang, mohon dituangkan. Karena untuk pembangunan tahunan desa itu mengambilnya itu dari RPJMD. Terima kasih. Hanya itu yang saya sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait mari kendana kanggo KB-nya Bu, soal ibu teh kedah aya anggaran namun terus aya tadi nyaros ibu terus aya anggaran di dana tidak terduga ya Bu. Sekarang minta buat dianggarin. Iya Bu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga dulu ya. Tiga dulu ya. Sini kanggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Ibu yang sudah memberikan kesempatan mengundang saya kemari. Ini suatu kebanggaan bagi saya. Kemudian ajang silaturahim juga. Maaf kalau sedikit ada pemaparan ya Bu ya. Kami dari TK Dwi Putri yang hadir 2 orang, yang satu teman saya itu bernama Ibu Halimah. TK Dwi Putri, alhamdulillah di sini biar masyarakat Putri dan juga tahu berdiri sejak tahun 2003 dan sampai sekarang. Alhamdulillah saya di sini udah hampir mau 20 tahun. Dari tahun ke tahun, alhamdulillah ada kemajuannya Bu ya. Nah, TK Dwi Putri itu udah mengalami akreditasi sebanyak 3 kali. Yang pertama yaitu tahun 2007-2008, kemudian yang kedua yaitu tahun 2011, dan yang terakhir yaitu tahun 2019. Ketika pertama kali berdiri tahun 2003, kemudian tahun di sini kebetulan ada Pak Umi Rahidin yang sesepuh pertama kali mendirikan TK Dwi Putri. Kami tuh belum punya gedung ya Pak, malah lahan parkir yang digunakan oleh kami. Sangat miris Ibu, karena waktu itu memang darurat ya Bu ya. 2003 itu jumlah murid sebanyak 35 dan hanya memakai alas sendal saja. Bagi kami itu masyarakat Putri Dalam mau menyekolahkan anaknya di pendidikan anak usia dini adalah suatu hal yang luar biasa. Nah, sampai ada yang mengatakan bahwa TK Dwi Putri mah kayak bedeng gitu ya, sekolah nate gitu. Nah, alhamdulillah ke tahun 2005-2006 itu anggaran 2 tahun dibangunkan gedung. Dan setelah 2006 dibangunkan gedung, 2008 kami langsung mendapat kepercayaan untuk mengikuti akreditasi dan mungkin belum maksimal, hasilnya C. Tahun 2011, alhamdulillah sarana mungkin udah semakin agak-agak lengkap ya Pak. Kami mendapatkan akreditasi B-min, maksudnya B kurus gitu. Nah tahun 2019, alhamdulillah kami mendapatkan B gemuk atau B+. Dari kedua tahun itu 2011 dan 2019 itu para asesor atau tim penilai dari provinsi mengatakan bahwa TK Dwi Putri itu dari segi gedung memang sudah layak, tapi mungkin masih kurang karena over capacity Bu. Alhamdulillah semakin tahun itu masyarakat Desa Putri Dalam kesadaran tentang dunia pendidikan, terutama pendidikan anak usia dini itu semakin berkembang, semakin menyadari bahwa pendidikan anak usia dini itu sangat diperlukan gitu. Dan berdasarkan hal itu, berdasarkan pemaparan hal itu, maka waktu kalau nggak salah saya diundang waktu tahun pertama sama tahun yang sekarang, kemarin kebetulan saya tidak menghadiri, itu mengajukan tentang pembangunan kelas insentif gitu ya, yang kemudian apa sih? Ya gazebo atau apa itu? Kanopi. Ya, gedung. Nah untuk gedung saya sudah koordinasi dengan kepala SD yang lama, Bu Haji Kurniasi, kemudian pensiunan beliau mengizinkan. Sekarang diganti oleh Bapak Sasenda, ada Pak Ulis. Kami juga sudah koordinasi. Kira-kira gimana nih? Boleh nggak gitu? Lahan SD dibuat untuk gedung. Karena saya pikir dari dana anggaran desa ada juga untuk alokasinya untuk pendidikan. Karena itu saya berani mengajukan usulan seperti ini. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Kita harus berpikir optimis ya Bu ya, apalagi saya seorang pendiri harus optimis insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ita Runita dari Kaputren,
Itu berarti salah satu juga poin yang memang bisa mendukung wisata. Bagaimana bisa ada ucapan selamat datang ketika masuk ke desa kita, sehingga bisa tahu mana batas desa Jati Tengah atau dan mana yang masuk ke desa Putri Dalam. Usulan yang bagus, Pak. Itu juga bagian dari rencana kami. Cuma pertama bertahap, tahun ini kan kita ada PR bagaimana membuat peta desa dan juga antar desa membuat batas dulu. Jadi kita sepakati bersama dulu. PR-nya tahun ini sudah dianggarkan di Bangprov, memang wajib, sudah satu ketentuan. Tahun ini dianggarkan untuk kita antar desa sepakat batasnya di mana, lalu dilaporkan ke DIG. Jadi dibuat peta batas-batasnya di mana. Itu tahun ini. Lalu lanjutannya pasti setiap desa, bukan hanya Putri Dalam, akan memikirkan bagaimana supaya ada tubuh batasnya setelah ditentukan. Nah, terkait nanti skala prioritasnya mana yang dibangun terlebih dahulu di tahun depan, mungkin yang belum kita bisa sampaikan bahwa ini jadi prioritas. Itu satu. Ya, tapi masuk, Pak. Lalu yang kedua dari Pak Tarman Bojongoreng untuk drainase lingkungan gang masjid dan juga yang poros desa ke arah Merenung ya, Pak. Nah, untuk drainase memang masuk ke dalam kesehatan, bagian dari urusan kesehatan. Cuma masuk juga infrastruktur. Drainase di Bojongoreng, kalau memang itu yang ingin jadi satu pilihan, bisa dari prioritas yang ada, sisa anggaran untuk Bojongoreng sekian, nanti diupayakan ya dicukupin.